memutuskan udah nggak jalanin hubungan sih gitu. Udah hampir berapa ya, sebulanan ya. Lagi ada berita yang nggak enak buat aku sama Vero, tapi kita tetap support. Di lokasi kita masih maksudnya ya, namanya kerjaan kan kita tetap harus profesional, dan kita pun baik-baik aja. Penyebabnya setiap hubungan pasti ada masalah. Aku nggak mau ngejelek-jelekin orang, dan aku juga nggak bilang aku yang paling benar. Intinya adalah mungkin kita belum jodoh aja. Kalau mau dibilang itu jawaban atau alasan yang klise, ya memang belum jodoh gitu. Karena buat aku pribadi, lebih baik kita sedih dan kita ngerasa gagal di masa pacaran daripada gagal di pernikahan. Karena aku masih orang yang menganut pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, dan pernikahan itu sekali seumur hidup. Bukan karena itu. Karena aku sih nggak bisa ceritain detailnya seperti apa. Yang penting kita masih tetap sayang, masih tetap saling support. Kita udah nggak bareng-bareng lagi. Yang pasti karena mungkin kita beda pemahaman, atau kita mungkin lagi sama-sama belajar aja gitu. Sekarang lagi sama-sama pendewasaan diri. Sedih banget karena udah terlalu banyak hal yang kita lewatin sama-sama. Baik itu pengalaman, pembelajaran, rencana-rencana. Makanya kalau mau dibilang juga akhir tahun ini rencananya semuanya serba mendadak dan serba random, itu ya karena aku harus riset semuanya dari nol lagi. Aku balik dulu ke Manado, terus tahun baru juga ntar lihat lah kita mau kemana. Terus kalau tahun depan juga gimana, karena selama aku pacaran sama dia kan aku serius gitu. Jadi ketika kita mau menjalin satu hubungan, kita memang mempersiapkan segala sesuatu termasuk tanggal pernikahan gitu. Jadi ya mau gimana ya, yang penting kita itu balik lagi, kita nggak gagal di pernikahan. Kita udah meeting sama IO, WO, kita udah sempat meeting sama untuk urus baju pengantin. Ya untungnya belum sampai dieksekusi sampai bayar ini itu ya. Kita baru tahap, karena kan kayak kemarin kita sempat bilang bahwa kita tuh pengen ya udah yang simpel aja, nggak usah yang heboh-heboh, yang rame, yang inilah. Karena buat kita pernikahan itu bukan di hari hanya acaranya yang heboh-heboh, having fun, happy, tapi menjalani hidup seumur hidupnya itu yang sebenarnya menjadi challenge dan tantangan ya kan. Esensinya di situ. Jadi kita nggak mau ngatur pernikahan yang besar-besar. Nah, untungnya memang kita belum sempat payment, belum sempat, baru meeting dulu. Enggak, karena aku bersyukur banget kenal sama Vero dan ngejalanin hubungan yang hampir 3 tahun sama dia. Karena aku selama ini tiap punya pacar, dari sebelumnya sama Billy, terus sama Vero, aku gak pernah sesalin itu. Karena apa? Buat aku, semua yang aku jalanin sama mereka itu bisa jadi pelajaran banget buat aku. Kayak aku sama Vero banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Jadi bener-bener, oh aku tahu apa aja sih yang
aku nggak boleh lakuin ini itu. Aku banyak banget belajar, jadi bersyukur sih. Alhamdulillah, hari ini saya didampingi kuasa hukum untuk menggugat balik Vicky Prasetyo, karena kan ini sudah lewat dari 6 bulan, ya, lewat 6 bulan. Jadi saya diberikan hak juga untuk menggugat balik ya Pak ya, gitu. Karena kan aneh gitu. Kemarin kan saya pikir ini sebenarnya sudah ketok palu, harusnya mereka itu menghormati pengadilan agama gitu. Karena kan ini sebenarnya sudah ketok palu, sudah jatuh cerai, sudah jatuh cerai dan tinggal dia mengikralkan gitu. Sebenarnya ini digantung oleh Vicky Prasetyo. Karena dari pengadilan agama sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Kan lucu gitu. Saya menyuruh dia gugat saya. Tapi dia berbohong kepada masyarakat, katanya saya tidak baik lalu dia menggugat saya. Kalau memang saya tidak baik di mata mereka, ya kan harusnya dia yang gugat, ya udah dia ceraikan aja. Tapi kenapa mereka tidak mau menceraikan? Berarti kan semua ini rekayasa. Saya justru sekarang memberi warning kepada semua orang yang pernah masuk ke rumah saya, termasuk pengacara dia yang nendang pintu saya dan keluarganya semua. Saya memberikan warning, itu aja. Kita lihat, ini kan semakin saya mau lihat komentar keluarganya dia dan juga pengacaranya, karena sebenarnya saya sudah memberikan warning kepada mereka. Jangan sesumbar, jangan tinggi hati. Sebenarnya sudah jadi status tersangka, harusnya mereka ini semuanya introspeksi diri, merendah diri supaya saya tidak melanjutkan yang lebih jauh lagi. Karena masih banyak nih, termasuk manajernya dia masuk rumah saya, adik iparnya, semuanya saya sudah mengantongi, dan juga baby di Instagramnya dia, di Instastory menyebut nama saya dan Vicky Alman, ini juga sudah kita laporkan. Cuman saya bilang tahan dulu, saya mau fokus satu-satu. Ya nggak apa-apa, itu kan hak semuanya, termasuk hak dia juga. Apa terserah dia mau beralibi apapun, dia mau berkomentar apapun, ya nggak apa-apa, itu haknya Angel juga. Cuma kan ya udah, kita serahkan aja sama penyidikan nanti bagaimana gitu. Cuma kan saya cuma menginfokan, berarti saat dia membawa pria lain ke dalam kamar yang milik kita pada jam tidak wajar, itu masih terikat suami istri gitu. Kan kita public figure, mau nggak mau semuanya halayak ramai pasti tahu. Udah fokusin aja dulu ujiannya ya. Vicky Prasetyo ini kan dia membentuk opini seolah-olah dia ini seorang suami yang berhak melakukan apa aja gitu, sementara ini nggak ada hubungannya. Dan apalagi kenapa dia dijadikan tersangka, karena ini kan terbukti semuanya rekayasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.